Munculnya media sosial itu menjadi sebuah norma baru, apalagi di dalam konsep pertemanan. Orang sekarang lebih tertarik berteman di sosial media dibandingkan dengan masyarakat langsung atau secara tatap muka ya. Maksudnya apa? Lebih senang berkenalan via online, misalnya via Instagram ataupun TikTok, dan juga mungkin Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah ada teknologinya, sudah ada fasilitasnya, dan bahkan biayanya sangat murah. Seperti biaya wifi-nya murah, internet mengaksesnya yang sangat simpel dan tidak ribet, dan juga potensinya cukup besar. Gua akan ngebahas ini dengan thumbnail dan dengan judul di videonya. Yang pertama adalah FOMO. Pastinya orang itu dapat teman baru, otomatis dia bakal menilai dirinya dulu. Seberapa cepatkah gua update di sosial media? Misal, ada sesuatu yang viral, dianjurkan beli ini, ntar dampaknya seperti ini. Nah, orang-orang pada beli semuanya kan karena viral ya. Itu jadi FOMO itu juga dampak daripada pertemanan online, salah satunya ya. Sebelum gua ngebahas dampak-dampak sebelumnya, kenapa seperti ini bisa terjadi, karena ada rasa kekhawatiran teman-teman ya, rasa kekhawatiran dan juga keterlambatan terhadap zaman. Padahal itu belum tentu. Kalau mungkin FOMO-nya sesuatu yang positif, misalnya membeli sesuatu yang berharga, yang menambah ilmu dan lain sebagainya, nggak masalah. Itu bisa menjadi sebuah nilai tambah, ya. Tapi kalau hanya FOMO ikut-ikutan aja, ya nggak usah. Mendingan cukup kita belanja dengan sesuai kebutuhan aja. Yang selanjutnya adalah rawan terhadap privasi. Kenapa disebut rawan? Karena nggak semua orang itu sekarang punya privasi ya, karena hampir semuanya itu diposting di sosial media. Misal lagi jalan-jalan posting, lagi kesini diposting. Apakah itu sesuatu yang salah? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena ya nggak masalah gitu. Itu kan hak pribadi masing-masing, mau diposting atau tidaknya ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dampaknya terhadap privasi orang tersebut. Kalau semuanya diposting, apa privasinya? Apa yang menjadi batasan pribadi? Ya, apa yang harus kita sembunyikan, dan itu harus hanya kita yang tahu secara personal pribadi, dan mana yang harus orang lain tahu. Kalau misalnya kita tidak bisa membatasi hal-hal seperti ini, kita akan tidak punya privasi dan orang bakal tahu apa sebenarnya diri kita, apa yang kita lakukan. Dampaknya apa? Dampaknya akan muncul namanya stigma-stigma negatif dan juga mungkin komentar-komentar yang negatif. Ya, karena apa? Karena tidak ada privasi. Orang sekarang itu hanya mudah menilai tanpa tahu apa yang realitas terjadi. Misal, kita sedang lagi belajar sesuatu, bentar-bentar dinilai oleh seseorang. Padahal orang yang menilai itu belum tahu apa yang sedang kita pelajarin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada yang namanya terlalu cepat mengambil kesimpulan, teman-teman. Gua akan bedah ini ya. Ini namanya interaksi dan juga mungkin pola yang sering orang lakuin. Orang sekarang kalau nonton video itu langsung sok tahu. Kenapa? Nggak salah ya. Misalnya gini, kita nonton sebuah video, langsung tuh kita ambil kesimpulan. Padahal apa yang diisi di video tersebut belum tentu benar dan tidak bisa kita validasi apa kebenarannya. Kalau misalnya kita bisa validasi kebenaran yang ada di video tersebut, kita boleh ambil kesimpulan. Orang sekarang kan enggak, ada suatu informasi langsung ditelan mentah-mentah, langsung dibagi dan lain sebagainya. Apakah itu sebuah masalah? Jawabannya enggak. Ya mungkin itu tergantung orangnya aja, tapi takutnya ada sesuatu yang tidak valid, sesuatu yang tidak benar, dan itu bisa menyesatkan orang banyak. Ya,
Jadi teman-teman semua yang sering-sering scroll TikTok, yang sering nonton video-video konten atau video-video edukasi, tetap kita harus cari validasinya dulu. Apakah sesuatu yang beliau sampaikan ini betul atau tidaknya? Karena orang sekarang itu kebanyakannya yang dibagi di sosial media itu opini ya teman-teman. Kenapa disebut opini? Karena hanya berdasarkan pikiran sendiri. Ada juga yang fakta. Tapi kita harus tahu apa yang disebut fakta itu dan apa yang disebut dengan opini juga. Teman-teman pasti belajar ya seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah struktur dan cara berinteraksinya. Struktur teman itu misalnya ada teman yang cuman bukan struktur ya sih disebut itu apa ya? Cara berinteraksi lah, kita nggak usah ngebahas struktur, sorry. Cara berinteraksinya itu lebih sering online. Otomatis orang bakal jarang tatap muka, jarang berinteraksi seperti ngobrol langsung ya, secara face to face, lebih sering online via chattingan, misalnya via WhatsApp, via Instagram, via Telegram dan lain sebagainya. Ini menimbulkan kebiasaan dan budaya baru teman-teman. Jadi kebiasaan yang timbul itu karena ya adanya perubahan. Ya, perubahan dari teknologi, dari pola pikir, daripada sudut pandang setiap orang, itu pasti akan ada budaya baru. Ya, apakah kita sebagai user harus skeptis atau tidak mengikuti perubahan? Ya enggak juga, kita enggak harus mengikuti dan kita juga enggak boleh skeptis atau tidak setuju dengan arus perubahan. Kita sebagai pengguna, terutama pengguna sosial media terbesar, karena orang Indonesia rata-rata menggunakan handphone terutama di sosial media itu bisa 5-7 jam sehari. Ya. Harus kita pelajarin apa budayanya, apa dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan dan juga masyarakat. Karena saya itu betul ya, kalau teman-teman perhatikan di Transum ya, dimanapun itu orang sekarang lebih banyak mengakses sosial media dibandingkan ngobrol. Karena adanya perubahan zaman, ya. Kita tidak usah ribut, tidak mengikuti zaman dengan ada dalih alasan ngapain sih, nggak ngerti, nggak paham dan lain sebagainya. Karena saya tahu bahwasannya kalau orang yang memang tidak suka pasti dia ada, entah itu dia ngejelek-jelekin lah, entah itu dia ngebahas macam-macam lah. Karena apa? Karena dia tidak tahu cara pakainya. Gini teman-teman ya, rata-rata orang yang menjelek-jelekan segala sesuatu itu tidak tahu manfaatnya. Jadi kita nggak usah skeptis ya, nggak usah ngeributin orang kayak orang nih nggak suka dengan sosmed karena dia nggak tahu cara pakainya itu loh. Ya, biasanya gitu, anggap misalnya sosmed itu hanya ngebuang-buang waktu. Tergantung, kalau misalnya dia ngaksesnya bener nggak masalah. Di sini gue menekankan bahwasannya gue tidak setuju, maksudnya gue tidak kontra dengan adanya sosmed. Gue menekankan ya, memberikan edukasi bahwasannya gunakanlah dengan bijak teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka mungkin dengan dan juga skeptis dengan sosmed, misalnya ngapain sih main sosmed, ngapain sih buka IG, buka TikTok. Kadang ada orang yang bilang loh, ih Google tuh bohong isinya, IG itu semuanya beritanya palsu. Tinggal dibalik aja apa yang menjadi landasannya. Orang sekarang itu kan berpikir tidak ada landasan, tidak ada fakta atau bukti yang kuat mengenai apa yang dia sampaikan. Ya, gue itu orangnya itu sangat pro sekali terhadap sosial media, asalkan digunakan dengan bijak. Kalau misalnya digunakan dengan sebaik-baiknya, entah untuk mengakses informasi-informasi berguna seperti misalnya berita, edukasi, nggak masalah. Karena orang sekarang itu memang saya sangat beruntung sekali hidup di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan akses yang mudah terhadap semua informasi, entah itu dari buku juga ada yang mungkin versi gratisnya, dengan adanya jurnal-jurnal juga yang bagus, dengan adanya website yang memberikan edukasi secara gratis dan juga berdasarkan fakta yang ada, dan channel-channel ataupun akun-akun yang membagikan edukasi yang gratis. Kenapa? Karena kalau kita berbalik, kita cek
latar belakang atau sejarah-sejarah dulu sebelum adanya sosmed, begitu susahnya untuk mengakses suatu informasi karena tidak ada fasilitasnya, tidak ada aksesnya. Ya. Kalau dulu kan kita kalau mau mengakses informasi kan harus ke mana? Ke perpus ya. Harus buka-buka dulu, harus macet-macetan dulu, harus itu pun terbatas. Paling cuma dari jam 8 sampai jam sore mungkin ya dulu sih, karena gua nggak tahu dulu jam operasional perpus jam berapa. Sekarang dengan adanya sosmed 24 jam kita bisa mengakses, dan gue menekankan bahwasannya tidak usah menganggap bahwasannya sosmed itu hanya ada negatifnya, karena nggak tahu dampak positifnya. Kalau semua orang ya tahu nih dampak positifnya sosial media, dari dampak positif TikTok, dampak positif YouTube, dampak positif Instagram, orang nggak bakal skeptis. Kenapa orang skeptis? Karena nggak tahu manfaatnya. Ya, jadi kadang orang-orang kita itu ya melarang sesuatu ya, tapi apa yang dia larang dia tidak tahu sendiri. Kenapa dia melarang itu? Dia hanya menilai dari dampak negatifnya. Padahal bahwasannya dari segala sesuatu itu punya dampak negatif juga. Tapi kita harus berkaca juga kepada dampak positifnya. Apa misalnya sosial media dampak positifnya? Wah, buat edukasi, oh nggak masalah, bagus ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ketemu orang yang kayak gitu, nggak usah diladenin dah, karena dia nggak tahu. Cukup kita jelaskan aja apa dampak positifnya dan apa negatifnya. Sekian, terima kasih.